Mas Abi. Mas Abi mau di sini aja. Ya habis gimana? Ini gimana sih? Kok malah duduk di sini? Kan tadi Eyang bilang ke kamar mandi. Malah duduk begini. Bangun. Kamu bantuin tuh Abi kamar mandi ya. Ayo. Ayo. Ayo bangun. Eyang. Ayo. Ayo. Loh, kok Ya, Eyang? ya masuk. Eyang. Masuk kamar mandi. Loh, Eyang. Udah masuk. Eyang, Masuk ya. Eyang. Eyang. Dok, ini hasil USG-nya. Makasih ya. Baik, Dok. Jadi gimana dok hasilnya? Kalau dilihat dari hasil USG, kandungan Ibu Kinanti baik-baik aja. Kan, saya bilang juga apa? Kamu sih terlalu overthinking. Mas Abi, ini dokternya belum selesai ngomong loh. Ya, walaupun sudah dilakukan cek USG, tetap harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar hasilnya optimal. Nanti akan kelihatan bermasalah atau tidak dengan kandungannya. Tapi suami saya juga harus diperiksa kan dok? Iya, suami Ibu harus diperiksa. Karena kami butuh sampel Bapak dan Ibu. Sebentar, sampel. Iya Pak. Saya sudah mendaftarkan Bapak dan Ibu untuk melakukan pemeriksaan di lab. Nanti suster yang akan mengantar Bapak dan Ibu. Suster, antar ya. Baik, Dok. Mari ikut saya. Enggak, ini pakai sampel segala buat apa sih? Mau jualan mereka? Gak tahu mas, udah ikutin dokter aja. Makasih ya dok. Ini coba kamu cek, kayaknya ada selisih harga deh. Kenapa nasib saya sekarang kayak gini? Hancur hidup saya! Sakit! Ibu kenapa, Bu? Hidup saya hancur! Sakit! Kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Ibu. Bu. Sadar, Bu. Bu, bangun, Bu. Sadar, Bu. Bentar ya, saya cari pertolongan dulu. Iya, cepetan ya. Pikir bisa hidup tenang. Ternyata makin runyam kayak gini. Kapan kamu akan kirim uang yang saya minta? Ya sabar dulu dong. Sabar? Kamu bilang saya harus sabar. Saya butuh uang itu. Iya pasti saya akan kasih kamu. Tapi nggak transfer ya. Lebih baik kita ketemu deh. Sekarang kamu kirimin alamat kamu ke saya. Oke. Tapi ingat ya, kalau saya udah kasih kamu uang, jangan pernah kamu buka mulut soal rahasia kita ke orang lain. Tenang. Saya akan tutup mulut. Selama permintaan saya kamu ikuti, saya akan jaga rahasia kita. Selama kamu bantu saya, kamu aman. Tapi kamu ingat, kamu mengkhianati saya dan kamu tidak membantu saya, kamu akan saya jembloskan ke penjara. Iya. Pokoknya nanti saya hubungin kamu pakai nomor saya yang baru. Soalnya saya nggak mau ada yang tahu saya hubungin kamu pakai nomor ini. Oke, let's see. Yang mana yang tadi? Oh ini.
Nah gini nanti, rencananya di bagian area ini nih, kita akan buatin ya danau buatan gitu di tengah. Terus di sekelilingnya kita bikin kayak, atau nanam pohon-pohon gitu. Maybe ratusan pohon gitu. Biar kelihatannya kayak lebih environmental friendly gitu untuk calon customer kita yang suka nature gitu ya. Ya segitu sih rencananya. Saya setuju dengan desain ini. Tapi saya mau ada vendor untuk membantu desain area hijau di sini. Ya kalau vendor sih saya udah mencari beberapa vendor tapi belum ada responnya. Kita tunggu aja ya. Gini, kebetulan nanti malam saya mau bertemu dengan salah satu vendor terbesar. Gini Pak David, saya mau kita mendapatkan tender ini. Apa Pak David bisa temani saya nanti malam? Ya bisa. Nanti saya share lokasinya ya. Oke. Thank you. Nyebelin banget sih Nora. Ada apa lagi sih, Ma? Ya kamu yang kenapa? Banyak masalah banget kayaknya. Kita jalan-jalan yuk, keluar. Mau kemana? Nanti Reno kasih tahu. Yang penting kita pergi dulu. Yuk. Enggak. Mama gak mau pergi kalau gak jelas kemana dulu. Ntar Mama diajak aneh-aneh lagi. Dih, aneh-aneh apa sih, Ma? Gak mungkin lah Reno ajakin yang aneh-aneh. Udah pokoknya Mama sekarang ganti baju sana ke kamar, dandan yang cantik. Reno tungguin di sini, oke? Iya, anak ini bener-bener ya. Sana. Ternyata David udah hapus semua foto-foto kenangan kita. Itu artinya David udah ngelupain aku. Aku ingat David pernah bilang kalau kita mau move on, kita harus ikhlas ninggalin semua masa lalu kita. Dan sekarang aku juga harus ngelepas David. Sekarang aku udah ada kantor baru. Dan aku janji, aku akan menata hidup aku lagi. Jadi ini saatnya aku move on. Terima kasih ya, Fit. Kamu udah ngajarin banyak hal buat aku. Dan mulai sekarang, aku akan ngelupain kamu. Ngelupain semua kenangan kita. Pak David, saya mau ke toilet sebentar ya. Silakan. Ternyata dia juga hapusin semua foto-foto aku dan dia. Tapi kenapa aku jadi sesedih ini?
Padahal aku juga udah hapusin foto-foto bersama dia di account aku. Apa Amanda benar-benar udah mau melupakan aku? Aku harus meluruskan semua ini. Pak. Pak David baik-baik saja? Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Sorry. Ya lanjut aja ya. Ini Pak, ini tabungnya. Nanti spermanya Bapak masukin ke sini ya. Dan ini majalah buat pembantu. Siapa tahu Bapak butuh. Silakan Pak, masuk ke dalam. Enggak. Saya nggak mau. Mas, kan udah sampai di sini, masa nggak mau sih? Nanti gimana dong? Nggak bisa dapat sampelnya kan? Ya nggak mau lah, lihat dong. Masa sampai harus kayak begitu sih? Ayo dong. Saya nggak peduli, saya nggak mau. Bapak mau kemana? Mas ditunggu, Mas. Ayo kita masuk lagi dong ke sana. Enggak, saya nggak mau. Mas, please. Periksa. Biar kita tahu sebenarnya kita tuh kenapa. Nggak ada apa-apa. Lagian ngapain sih periksa sampai segitunya? Saya nggak mau. Tapi Mas Abi. Kita pulang sekarang. Ayo cepetan. Mas. Ya udah, kalau kamu masih mau di sini, saya pulang duluan. Dah. Mas Abi. Mas Abi tunggu dong. Mas. Mas Abi periksa dulu. Enggak. Masa cuma mau diperiksa kayak gitu aja takut sih? Saya kan juga diperiksa, bukan Mas Abi aja. Ayo dong, Mas. Han? Tante. Mama, ayo duduk. Kita duduk aja. Reno, ada yang ketinggalan di mobil. Temenin Mama dulu. Mama alasan doang kan, Ma. Ana udah nungguin dari tadi loh. Ayo temenin Mama dulu. Sebentar aja, ayo ikut Mama dulu. Saya bentar ya. Pegangin Eyang yang kuat. Iya, Oma, tenang aja. Rim, Ya, tadi kan kamu udah telepon dokter, udah bikin janji. udah bikin kok. Ibu nggak mau loh lama-lama nunggu di sini. Ibu tenang aja, sesuai dengan jam perjanjiannya. Ya. Itu Kinan sama Abi. Aduh, Tutno. Lah iya itu non Kinan tua muda. Lah ngapain di sono? Siapa yang sakit ya, Eyang, Oma? Ayo, kita samperin mereka. Ibu nggak bisa. Ibu kan harus fokus periksa dulu. Kita udah janjian sama dokter loh. Udah, periksanya nanti aja. Itu lebih penting. Ayo. Ya. Ayo. Apa maksud kamu? Temuin Mama sama perempuan kampung itu, hah? Kalau dari awal Reno bilang kita bakalan ketemuan sama Ana, Mama pasti nggak bakalan mau kan? Mah, ayolah kita coba dulu ke dalam, kita ngobrol bareng sama Ana. Mama lebih kenal lagi sama Ana. Reno yakin kok, Mama pasti bakalan punya persepsi berbeda tentang Ana. Mama pasti bakalan setuju kalau si Ana bakal jadi calon mantu Mama. Apa kamu bilang? Calon mantu? Iya. Reno, berkali-kali Mama ngomong sama kamu. Terserah kamu pacaran sama siapapun. Tapi kalau kamu udah mau serius atau nikah sama perempuan kampung itu, Mama gak setuju. Iya, Ma, masalah serius atau pernikahannya nggak besok juga kali, Ma, urusannya. Kenapa sih nggak coba dulu ngobrol sama Ana? Ya siapa tahu aja kan, setelah udah kenal obrolan kalian nyambung. Ya kan?
Emangnya perempuan kampung itu mau ngomong apa sama mama? Hah? Mama, kan belum dicoba nggak tahu, Ma. Kenapa langsung menutup diri gini sih? Ma, lagian Mama kenapa sih? Jadi kayak begini reaksinya? Harusnya kalau anak cowok Mama udah nentuin pilihan kayak gini, Mama seneng dong. Kenapa jadi kayak begini reaksinya? Ayolah, Ma. Oke, kita lunch bertiga. Tapi nggak di sini, Reno. Nanti Mama yang pilih tempatnya. Tapi beneran kan? Udah, Mama mau pergi dulu. Nanti Mama share log. Ya? Iya, aku jemput Ana dulu ya, Ma. Bye-bye. Pak Dadang? Pak Dadang? Mas, dipanggil tuh. Pak Dadang? Udah ganti nama sih, jadi nggak ngeh kan? Ya. Jadi mau diambil sampelnya kan, Pak? Ini tabungnya. Abi? Kinan? Kalian ngapain di sini berdua? Ini Oma, Mas Abi mau periksa kesuburan. Alhamdulillah, akhirnya Abi mau juga diperiksa. Terus gimana hasilnya? Bagus kan? Iya. Ya, masa sih dari keluarga Sudirja ada yang nggak subur? Belum juga dites, Eyang. Yang kira tuh udah, katanya tuh belum. Pak Dadang, silakan masuk. Sebentar. Kok Pak Dadang? Iya, Mas Abi tuh Oma nggak mau daftar pakai nama aslinya. Tapi nggak apa-apa lah Oma, yang penting Mas Abi mau periksa kan. Silakan Pak, nanti di dalam juga ada TV dan DVD jika Bapak butuh. Nah, nanti kalau misalkan sampelnya sudah berhasil, Bapak langsung masukin ke wadah ya. Dan wadahnya segera tutup rapat. Dan Bapak juga harus santai. Tuh Mas, dengerin kata susternya. Iya, saya juga denger. Pakai dibilangin lagi. Silakan masuk Pak. Mau punya anak aja ribet banget sih. Masa harus sampai kayak begini? Mana semuanya nungguin lagi di depan. Bikin orang makin stres aja. Sayang. Mama kamu mana? Mama aku ngajakin kita pindah tempat dulu. Emangnya kenapa ya? Ya biasalah selera mama aku, tahu sendiri kan. Kalau nggak percaya nih, tuh, mama udah kirim lokasinya nih. Mama kok milih restoran mewah gini sih? Tapi ya udahlah. Yang penting Mama udah mau coba kenalan sama Ana.
Sayang, tapi sebelum kita ke tempat ini, kita ke suatu tempat dulu ya. Mau kemana? Ada deh. Soalnya ada yang pengen aku obrolin sama kamu. Bentar dong kok. Ya udah. Yuk. Jum, kamu tuh ngapain sih? Mondar-mandir kayak setrikaan. Oh, Dut, Mong. Oma, Eyang, Nun Kinan. Itu tuan muda nonton apaan sih lama banget? Jumi penasaran, jadi pengen ikut nonton. Abi! Oh, gimana mau kelar sih? Baru mau mulai. Bi! Ibu. Udah keluar belum? Bu, nggak boleh teriak-teriak di rumah sakit. Gak apa-apa. Kan ibu cuma nanya, udah keluar atau belum? Itu konsentrasi. Eyang, takut nanti Mas Abi malah marah. Abi! Kok lama banget keluarnya, Bi? Ini gimana bisa konsen kalau kayak begini terus? Maaf, Bu. Tolong jangan buat keributan ya. Enggak kok, Sus. Saya nggak bikin keributan di sini. Saya cuma manggil cicit saya. Saya pengen tahu udah keluar apa belum. Itu. Iya, Bu. Mungkin butuh waktu yang lama untuk ngambil sampelnya. Oh, keluarnya lama. Oh my. Eyang ngapa kepo amat sih? Kamu yang kepo. Nggak berisik deh, nggak. Sebentar aja. Abi! Abi! Gimana bisa kelar kalau kayak begini caranya? Bi, udah Bi, keluar. Udah keluar? Mesos. Loh, kok mana sampelnya, Pak? Saya nggak mau nih kayak begini-begini. Udahlah kita pulang aja. Pak Dadang. Dadang. Saya bukan Dadang. Ayo cepetan pulang. Mas Abi, Cewek kampung kayak dia mana ngerti cara makan di restoran mewah ini. Pasti dia bikin malu. Dan Reno bakalan sadar kalau cewek pilihannya itu nggak pantas bersanding sama dia. Untung aja tadi masih sempat ke butik dulu ganti baju ini. Kalau enggak, aku pasti bakal malu-maluin banget. Sayang, itu mama di situ. Sayang, makasih banyak ya. Sama-sama sayang. Yaudah, yuk. Mas Abi kok malah nggak jadi sih? Ya gimana saya bisa kasih sampel? Orang tadinya tujuannya ke sana mau diem-diem, tiba-tiba ada Eyang sama Oma. Udah gitu Eyang berisik lagi. Saya mana bisa konsentrasi kayak gitu. Ih, jangan sampai keganggu dong, Mas. Ya mana bisa. Udahlah. Pokoknya saya nggak mau dicek lagi. Saya sehat, saya yakin 100%. Intinya kalau Tuhan udah mau kasih kita anak, Tuhan pasti kasih. Nggak usah diperiksa-periksa segala. Sus, kamu bisa nggak nolongin saya? Bisa. Tolong apa ya, Bu? Ma, Pantesan lama.
Ganti baju dulu. Ya lagian Mama sih dadakan ngajak ke tempat ini. Lagian kenapa sih Ma harus di tempat ini? Gak usah bawel kamu. Masih untung Mama mau makan sama dia. Ana langsung duduk aja ya. Sini. Ini sih, ya. Makan di sini ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Dan kamu jangan malu-maluin saya ya. Reno, kamu ajarin tuh. Dan pasti cewek kampungan kayak dia nggak tahu cara makan dengan benar. Terima kasih. Ma, Ana ini ceweknya pekerja keras banget loh. Mandiri lagi. Kenapa kalian? Ada masalah? Oh, enggak Tante. Enggak, Ma. Tante emang suka makanan-makanan di sini ya? Ayo dimakan sayang. Ini makanan kesukaan kamu loh. Iya, Ma. Ya, biasa ya. Astaga. David sama siapa tuh? Apa sekarang dia mencintai wanita lain? Makanya David hapus semua foto-foto kita. Kamu bilang butuh waktu buat mikirin hubungan kita, Fit. Tapi ternyata ini yang sebenarnya terjadi. Kamu malah sama wanita lain. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Maaf ya Pak David, Nah, jadi malu-maluin. Sorry, nggak apa-apa. Sorry. Makasih. Ya. Makasih. Ini juga dessert kesukaan kamu.
Kok dia dari tadi nggak ngelakuin kesalahannya? Pokoknya saya nggak mau ya kayak tadi lagi. Ngambil-ngambil sampel segala. Emang saya apaan? Yang sama Oma tuh ada-ada aja. Kenapa sih mereka? Ini apa-apaan ini? Saya juga nggak tahu, Mas. Atau jangan-jangan ini pasti... Ini pasti kerjaannya Eyang. Pasti. Gak mungkin enggak. Ada aja dibikin kayak begini. Udah pokoknya kamu suruh Jumi deh untuk beresin. Saya nggak mau tidur sini. Iya, Mas. Sabar ya. Mungkin maksudnya yang baik. Baik? Baik apanya? Mas Abi, kalau misalkan nih ada metode lain gitu kayak pijit atau senam, Mas Abi mau nggak? Masih bahas soal kayak ginian lagi? Yang tadi aja malunya saya belum hilang loh. Kamu masih mikirin cara lain dong? Iya, Pak Dadang. Dadang. Aku berharap dengan kasih David waktu bisa buat dia memikirkan semua ini dan kembali sama aku. Tapi ternyata aku salah. Enggak, aku nggak bisa nunggu David di sini seperti ini. Aku nggak mau dia datang ke aku cuma buat ngasih tahu kalau dia udah benar-benar ngelupain aku dan memilih bersama wanita pilihannya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Ibu istirahat ya di kamar. Tapi ibu mau ke kamarnya Abi dulu. Ya? Loh, Oma ngapain ke kamar? Yuk. Ya. Jum, kamu bikinin teh hangat ya. Terus obatnya Eyang kamu taruh di kamarnya supaya Eyang nggak lupa minum obatnya. Siap, Oma. Ya, kasih ya, Jum. Iya. Gimana? Romantis kan? Bener kan? Ini pasti Eyang nih yang sengaja ngedekor kamar Abi kayak begini. Kenapa sih Eyang? Nanti kalau Abi mau kerja gimana? Kan susah jadinya. Kalau mau kerja, di ruang kerja. Di kamar itu kalian berdua harus rileks dan nyaman. Makanya yang bikin suasananya romantis. Itu lihat tuh, love. Ya kan? Nih, ini tadi sengaja Eyang minta sama suster di sana. Kali aja tadi kan di rumah sakit kamu malu. Jadi sekarang kamar mandi aja. Ya, ayo. Ayo. Eyang apa-apaan sih? Ngapain sih Eyang? Aduh, udah cepet ambil. Cepetan ambil sekarang ke kamar mandi. Biar sampelnya bisa cepet dibawa ke rumah sakit. Udah, sekarang kamu bantuin Abi ke kamar mandi. Adik cepet kasih tahu hasilnya sama Eyang ya.
Apa? Sudah selesai makannya, sekarang Mama mau pulang. Yaudah. Ayo kita pulang kan? Ana. Ya Tante. Cara makan seperti tadi kamu bisa belajar di mana aja. Tapi darah dan keturunan tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dibeli. Sayang, maafin mama aku ya. Kamu yang sabar dulu. Mama emang kayak gitu orangnya kan. Kamu tahu sendiri kan? Udah deh, Ren. Aku mau pulang, kamu gak usah nganter-nganterin aku mau naik taksi. Aku yang nganter ya. Gak mau, aku mau naik taksi. Saya nggak enak diliatin orang berantem di sini. Udah aku aja yang nganter. Yaudah makanya gak usah nganter-nganterin aku balik, aku mau sendiri. Sayang, kalau aku bilang anter-anter ya. Saya kan sudah menggugat suami saya. Saya cuma mau tanya dan memastikan kalau terburuknya saya harus bercerai dengan suami saya, apa saya bisa mendapatkan harta gono gini? Jadi ibu yang minta cerai ya? Iya. Sebenarnya bisa diusahakan, Bu. Tapi tergantung gimana nanti jalannya persidangan dan keputusan hakimnya. Tapi ini semua butuh proses yang panjang. Tapi saya bisa dapat yang lebih besar kan, Pak? Sebenarnya ini agak sulit, Bu. Tapi ya bisa diperjuangkan. Bisa gawat nih. Kalau aku udah cerai sama Mas Herman, tapi aku nggak dapat apa-apa. Aku harus bikin Mas Herman nggak mau cerai sama aku. Tapi gimana ya caranya? Han, kamu kenapa cemberut gitu sih? Kamu tuh yakin gak sih, Ren, sama hubungan ini? Kamu lihat kan mama kamu gimana tadi ke aku? Mama kamu tuh ngejek aku mulu loh, Ren. Mama kamu tuh udah mempermalukan aku terang-terangan. Kesannya aku gak tahu tata cara makan orang berkelas gimana. Sayang, kamu jangan marah-marah gitu dong. Tadi kan buktinya kamu bisa. Ya maafin mama aku lah, dia emang kayak gitu orangnya, An. Satu hal yang aku tahu, mama kamu bakal terus-terusanin aku karena apa? Karena aku bukan calon mantu idaman mama kamu. Sayang, tapi itu kan menurut mama aku. Menurut aku kamu yang terbaik. Menurut aku ya kamu yang paling tepat buat jadi istri aku. Jadi aku mohon, kita sama-sama berjuang ya. Percuma juga, Ren. Kamu kenalin aku ke mama kamu. Mama kamu juga pasti bakal terus-terusan giniin aku. Aku juga gak tahu deh ya. Sampai kapan aku bisa sabar sama perlakuan mama kamu ke aku. Sayang, please dong. Mau gimana pun juga dia kan mama aku. Aku pengen kamu jadi bagian keluarga Sudirja, sayang. Aku mohon sama kamu. Aku percaya kok. Kita bisa sama-sama mewujudin bahwa kamu bisa jadi istri yang paling cocok buat aku. Jadi aku mohon sekali lagi kita sama-sama berjuang ya. Mas Abi. Itu yang pasti masih nungguin loh di luar. Mas Abi mau di sini aja. Ya habis gimana? Lagian Eyang ada-ada aja sih. Ini gimana sih? Kok malah duduk di sini? Kan tadi Eyang bilang ke kamar mandi. Malah duduk begini. Bangun. Kamu
bantuin tuh Abi kamar mandi ya. Ayo. Ayo. Ayo banget. Eyang. Ayo. Ayo. Ya, ya masuk. Eyang. Masuk kamar mandi. Eyang, Udah masuk. Eyang. Masuk ya. Eyang. Eyang. Eyang, tolong bukain pintunya dong, Eyang. Nggak dibuka sebelum Eyang dapat sampelnya. Ya? Eyang. Eyang. Eyang, tolong bukain dong, Eyang, pintunya. Ngapain ya saya di sini? Astaga. Aku nggak bisa ada di dekat kamu terus, Fit. Aku nggak bakalan sanggup melihat kamu bahagia sama wanita lain. Aku butuh waktu sendiri buat tenangin hati aku dan lupain kamu. Meski aku nggak tahu apa semua itu bisa aku lakukan. Halo Pak David. Ya udah Bu. Saya cuma mau memastikan nanti malam jadi datang kan? Oh iya Bu, ini sebentar lagi saya mau berangkat Pak. Pak David mau berangkat sekarang. Acaranya kan masih jam 8. Apa nggak kecepetan? Saya aja masih mau on the way ke salon. Oh enggak. Saya ada keperluan dulu. Habis itu nanti saya langsung ke tempat dinner. Oh gitu, baiklah. Ya udah, sampai ketemu di sana ya Pak. Ya. Bu. Rin. Aduh. Eyang, Oma, nih pesanan kuenya. Ini tehnya. Jum, kok dari tadi Oma nggak lihat Tuan Muda sama Non Kinanti ya? Kemana mereka? Iya, Oma. Jumi juga nggak ngeliat Tuan Muda menonkinan. Tadi kan yang terakhir ke kamarnya Tuan Muda, Eyang, Oma. Udah biarin aja. Ngapain sih mikirin mereka? Kamu ngasih kue, terus gimana makannya? Suruh comot begini. Iya. Ambil sendok sama piring kecil. Iya, Eyang. Maaf, Jumi lupa. Jumi ambilin ya, Eyang. Makanya jangan banyak ngegosip aja di rumah ini. Iya. Halo Bu. Hai, selamat sore Mas. Sore. Mau cari bunga yang seperti apa ya Mas? Ini Bu, tolong bikinin rangkaian bunga kayak gini ya. Persis ya Bu ya, merah terus pink juga gitu. Iya Mas, saya bikinin ya Mas. Tunggu sebentar ya. Oke. Kok dibukain sih sama Eyang? Eyang. Mas, jangan-jangan Eyang pikunnya kumat lagi. Oh iya. Terus gimana dong? Masa kita dikunciin di WC? Handphone saya di kamar lagi. Gimana dong, Mas? Eyang! Tolong, bukain pintunya dong siapapun. Tolong! Tolong! Gawat ini. Jum! Oh, Mai. Tuan Muda. Tolong! Tolong! Nan Kinan! Nan! Jum, buka Jum!
Jumi! Bi Jumi tolong bukain, Bi. Bunganya, Mas. Juga ya. Nice. Oi, perfect. Terima kasih ya, Bu. Bentar. Makasih ya. Iya, sama-sama, Mas. Bu, doain ya. Semoga berhasil ya, Mas. Amin, amin. Thank you. Aduh, susah lagi. Thank you. Kamu pasti suka bunga ini, Amanda. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok nggak aktif ya? Nggak apa-apa. Jadi surprise aja deh. Bu. Tolong bukain pintunya. Tuan! Bi Jumi! Nan! Jumi! Bi Jumi tolong bukain, Bi. Iya, iya. Bi! Oh my, Tuan, Nan. Lah ngapain sih di kamar mandi? Lah. Maaf, Tuan. Kita tadi dikunciin sama Eyang, Bi. Kunciin? Bi Jumi makasih ya udah dibantuin buka pintunya. Saya haus banget nih, Bi. Boleh tolong ambilin minum nggak? Iya, Nan. 2. Iya, Tuan. Astaga. Ini piring kenapa ada di lantai? Maaf, Tuan. Tadi saking paniknya. Untung saya pakai sepatu. Coba kalau enggak, terus kaki saya kena beling luka. Kamu bisa saya potong gajinya 1 tahun ya, Jum? Masya Allah. Ya udah beresin. Iya, Tuan. Maaf. Oh, sekalian. Kamar saya, pasti yang dekor itu kamu sama Eyang kan? Sekarang saya nggak mau tahu. Kamu kembaliin kamar saya seperti semula. Kalau nggak kembali seperti semula, saya potong lagi gaji kamu tahun ini. 2 kali dipotong. Habis dong, Tuan. Mau 3? Enggak. No. Isi, Tuan. Non. Loh, kamu masih ada di rumah ini? Ya iyalah. Kenapa emangnya? Kirain udah pergi dari sini. Kamu pengen banget aku pergi dari sini ya? Kamu sendiri kan yang bilang ingin pergi dari rumah ini. Kamu kan yang pengen banget aku pergi dari sini cepet-cepet. Karena kamu biar bebas bisa bawa dayang kamu pulang ke rumah ini, ya kan? Aku nggak pernah ya nahan siapapun untuk pergi dari rumah ini. Semua terserah kamu. Kalau memang kamu bahagia di luar sana, ya pergi dari rumah ini. Tapi kalau kamu memang masih mau tinggal di sini, ya silahkan tinggal di sini. Aku nggak mau nahan-nahan. Tadi bilang posesif lagi. Oke. Dasar nih laki nggak peka sama sekali ya. Giliran aku yang mau pergi aja nggak dicegah. Coba tuh si Claudia. Udah mohon-mohon nggak boleh pergi tuh pasti. Awas aja kamu ya, Pak. Lucu. Eyang, filmnya sedih. Kok malah ketawa? Iya. Cicit Eyang udah datang. Gimana? Seru nggak? Seru apanya sih, Eyang?
Dikunci di kamar mandi kok seru. Abi nggak mau ah. Kalau sampel-sampel kayak begini lagi. Siapa yang nanya sampel? Eyang tuh taunya kan kamu tadi bilang mau pergi tuh ke Arung Jeram di Sukabumi. Makanya Eyang tanya, seru apa enggak? Ya ampun Eyang, Eyang kumat lagi pikunnya Mas. Padahal Ti, Oma udah kasih obat loh. Ti, Abi, Oma mau bicara sesuatu. Kalian berdua kan sudah usaha sedemikian rupa biar bisa punya anak, tapi belum berhasil. Sepertinya ada satu hal deh yang harus kalian kerjain. Apa itu Oma? Gimana kalau kalian pakai anak pancingan? Karena anaknya kawannya Oma udah 3 tahun gak punya anak. Berhasil loh gara-gara ambil anak pancingan di panti asuhan. Siapa tahu kalian juga bisa berhasil. Nggak, Abi nggak mau. Kinan sih setuju aja Oma. Siapa tahu berhasil. Loh Bi, kok gak setuju? Bukannya angkat anak itu ide yang bagus ya? Siapa tahu aja dengan begitu Kinanti bisa cepet-cepet hamil. Eyang sama Oma udah gak sabar loh, pengen kamu punya bayi. Abi maunya tuh ya, kalau misalnya punya anak itu dari darah daging sendiri, bukannya adopsi atau pakai segala anak pancingan. Coba kalian tuh pikir-pikir dulu, ya? Nggak ada yang harus dipikir-pikirin. Ini kan rumah tangganya Abi dan Kinan. Berarti Abi sama Kinan yang nentuin semuanya. Pokoknya Abi nggak mau ya ada yang ikut campur di sini. Kinan susulin Mas Abi dulu ya Oma, Eyang. Nonton lagi Eyang. Kamu ngapain duduk sini? Nonton. Sudah masuk. Lucu tuh. Ya, terus. Pergi kamu. Ganggu aja. Nutupin lagi. Manda. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Kok nggak aktif nomornya? Mas, cari siapa ya? Ibu. Oh ya, saya lagi cari Amanda. Oh, tadi sih saya lihat Mbak Amandanya pergi bawa koper segala. Kuncinya aja dititip di saya. Takut yang punya kontrakan nyariin. Pergi kemana, Bu? Bu tahu nggak? Nggak tahu, dia nggak bilang. Tadi saya tanya kapan pulangnya, dia bilang nggak tahu. Amanda titip pesan nggak, Bu? Atau apa gitu? Oh, nggak ada. Cuma kelihatannya kayaknya lagi sedih. Kayak abis nangis, matanya sembab. Kayaknya lagi banyak masalah, Mas. Ya udah, saya buru-buru ya. Saya permisi dulu. Oh ya udah. Makasih ya, Bu. Ya. Aku terlambat.
Mungkin karena sikap aku yang cuek dan berusaha ngelupain semua kenangan sama Amanda. Makanya dia juga ngelakuin hal yang sama. Maafin aku, Amanda. Seandainya aja aku bisa sadar lebih cepat kalau aku masih sayang sama kamu, kita pasti udah baikan hari ini. Mas Abi, emangnya kenapa sih kalau kita pakai pancingan anak? Gak ada salahnya loh, Mas. Udah lah, kenapa sih yang harus dibahas itu terus? Kamu gak denger saya tadi? Saya lagi ngebahas soal itu. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Ya saya denger kok, Mas. Tapi maksud saya tuh gini loh. Ngadopsi anak itu kan gak ada salahnya, Mas. Bukan hal yang buruk. Coba deh kita lihat dari sisi lain. Kalau emang tujuan kita ngadopsi anak itu bukan karena untuk pancingan. Tapi karena kita memang mau ngerawat anak itu dengan tulus. Dengan ikhlas. Ya kan di luar sana banyak anak-anak yang rindu kasih sayang orang tua, Mas. Kalau cuma membantu anak-anak yang kesusahan, kita santunan aja atau ke panti asuhan. Kamu pikir gampang apa ngadopsi anak? Tanggung jawabnya besar tau. Gimana kalau misalnya kita nggak bisa sayang sepenuhnya sama anak itu? Lo nggak kasihan? Saya bisa kok, Mas. Nyayangin anak itu kayak anak kandung saya sendiri. Saya udah bilang enggak ya enggak. Kamu tuh sabar aja. Tunggu dikasih aja sama yang di atas. Ya udah. Sabi pikirin aja dulu. Siapa tahu nanti berubah pikiran. Enggak, saya nggak akan berubah pikiran. Udah tidur sana. Di mana kamu sekarang, Amanda? Kenapa kamu gak kasih tahu sama aku? Aku butuh nenangin diri dan menjauh dari kehidupannya David. Atau juga sekarang David gak mau ketemu sama aku lagi. Mungkin sekarang nomornya aktif lagi. Aku harus ngomong lagi sama dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Nggak aktif sih. Aku harus sembuh. Aku gak boleh sakit hati dan lemah lagi. Aku harus bisa ngelupain semua kenangan aku sama David. Sini. Iya. Bener? Iya. Enggak usah. Tuhan, tolong sampaikan maafku buat Amanda. Kamu nggak pulang aja? Ya elah, baru jam segini kan? Aku kan masih pengen ngobrol panjang lebar sama kamu. Bener-bener ya tuh anak. Masa udah jam segini belum pulang? Kebiasaan deh kalau udah pacaran udah lupa waktu. Ini pasti gara-gara perempuan itu.
Tuh, ada yang nelpon. Angkat dulu deh. Mama nelfon. Bentar ya. Halo, Ma. Di mana kamu? Pasti kamu masih main sama perempuan itu kan? Pulang sekarang. Ini semua pasti gara-gara Ana kan? Mama apaan sih? Mama tahu kok, Ana itu adalah perempuan yang urakan. Masa jam segini nerima tamu laki-laki? Perempuan gak beres itu. Kamu mau? Nanti om kamu, Eyang atau Oma nanyain kamu di mana? Kamu itu baru bikin masalah ya Reno? Jadi jangan bikin masalah baru lagi dong. Kamu pulang sekarang daripada Mama makin emosi sama kamu. Iya, Ma, iya. Ini Reno pulang sekarang. Pasti mama kamu kan nyuruh pulang? Iya, disuruh pulang tapi bukan karena dimarahin kok. Aku disuruh beliin obat sama Mama karena katanya kepalanya pusing, sayang. Oh iya, maaf ya sayang, nggak bisa lebih lama lagi ngobrolnya. Aku cuma takut aja soalnya nanti Mama lama banget lagi nungguin obatnya. It's okay, udah kamu pulang aja ya. Bye sayang. Pasangan suami istri yang sudah mencoba mengadopsi anak buat pancingan, akhirnya hamil dan hidup bahagia bersama anak angkat dan anak kandung. Kayaknya saya harus kasih lihat artikel ini deh ke Mas Abi. Siapa tahu jadi bisa dibujuk. Telepon aja langsung. Siapa ya? Halo, Halo Tante Anita. pasti Reno udah bilang kan ke kamu? Kalau saya suruh dia pulang. Reno nggak bilang apa-apa sih Tan sama aku. Dia cuma tadi bilang disuruh pulang sama Tante gara-gara Tante nitip obat sama dia. Kebiasaan Reno. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau kamu mau masuk ke keluarga Sudirja, kamu harus jaga kehormatan kamu sebagai perempuan. Mana ada coba? Perempuan menerima tamu laki-laki jam segini. Perempuan macam apa kamu itu? Iya Tante, aku tadi udah maksa Reno buat pulang kok. Udahlah, saya tahu kok. Kamu itu perempuan yang suka nerima tamu laki-laki sampai malam kayak gini. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu harus jaga kehormatan kamu selama kamu masih pacaran dengan Reno Sudirja. Keluarga yang terhormat. Tapi kalau kamu mau putus, ya itu terserah kamu mau jadi perempuan apa kek, bukan urusan saya. Paham kamu? Mau ngapain? Tunggu. Itu bukannya surat-surat rumah dan surat-surat berharga lainnya? Mau diapain? Ya mau aku selamatin lah. Hah? Diselamatin? Diselamatin dari apa, Mah? Ya dari kamu. Maksudnya? Kamu itu kan lagi dibutakan oleh cinta. Kamu udah gak sabar kan mau nikah lagi sama Claudia? Jadi mama gak mau ya. Ini tuh jerih payah mama. Mama gak sudi ya. Dia gak ikut susah. Mah, tunggu, Mah. Aduh. Gimana nih? Kamu tuh kalau ngomong sama aku, kamu tuh harus jujur. 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 Kamu tu
Mana itu semua aset-aset besar lagi. Masa iya dikuasain Marisa semua? Hah? Minta bantuan Kinanti aja deh. Halo, Pak. Maaf, kamu udah tidur ya? Papa mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Pak? Papa mau minta tolong bujukin Mama Marisa. Itu, Mama Marisa bikin ulah lagi. Coba deh kamu bayangin. Masalah gara-gara sepele aja, Mama Marisa itu ambil surat-surat tanah, surat-surat rumah. Ya, mentang-mentang semua itu sudah diatasnamakan dia. Ya, bukannya apa-apa. Ya itu kan sama aja kan curiga sama Papa. Papa kan nggak apa-ngapain. Ya emangnya Mama Marisa kenapa bisa sampai kayak gitu? Ya cuma masalah sepele. Masa iya Mama Marisa itu nggak rela Papa nikah lagi? Coba kamu pikir. Pak, maaf ya. Bukannya Kinan mau tega. Tapi untuk kali ini Kinan nggak bisa bantuin Papa. Kinan tuh juga perempuan, Pak. Sebagai perempuan Kinan ngerti banget apa yang dirasain sama Mama Marisa. Mana ada sih perempuan yang mau dimadu, apalagi sampai 2 kali. Ya wajar lah kalau Mama Marisa sampai marah kayak gitu, ngambilin semua surat-surat berharganya Papa. Hitung-hitung, ini tuh resikonya Papa mau nikah lagi. Jadi kamu nggak mau bantuin Papa Kinanti? Kali ini Kinan cuma bisa bantu untuk nasihatin Papa aja. Tolong dong Papa rem hawa nafsu Papa. Ini tuh bukan cuma bikin malu keluarga aja, Pak. Tapi bikin pusing tau nggak yang liatnya. Ya udah deh. Maaf ya, Papa udah ganggu kamu. Malah ngambek baru dinasihatin kayak gitu aja. Gimana istri-istri pada nggak marah? Ngapain Papa kamu telepon malam-malam kayak gini? Mau nyusahin kamu lagi ya? Tadi Papa cuma minta tolong aja sama saya buat bujukin Mama Marisa. Mama lagi ngambek gara-gara Papa mau nikah lagi. Ya jelas lah. Istri mana yang gak marah? Sekali dibiarin, 2 kali keterlaluan. Ntar ada lagi nih yang ketiga. Terus kenapa ya? Papa kok makin tua malah jadi kayak gini sih? Ini sih udah bukan soal umur. Udah bukan soal tua muda atau dewasa atau enggaknya. Kalau ini udah sifat papa kamu yang kayak begitu. Ngeliat cewek bening sedikit langsung aja keganjenan. Emang dari dulunya papa kamu tuh gak setia orangnya. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu kan, Mas? Mas Abi setia kan? Kamu pikir aja sendiri. Emangnya saya pernah ganjen-ganjen sama cewek lain? Walaupun nanti rambut saya udah beruban. Rambut saya juga banyak ubannya sekarang. Walaupun nanti kulit saya udah keriput. Ya gampang. Tinggal dioperasi aja. Uang saya kan banyak. Udah deh, mulus lagi kamu. Kenceng lagi kulitnya. Ih, Mas Abi. Itu namanya gak nerima saya apa adanya. Daripada saya terima ada apanya. Ih, nyebelin. Nyebelin. Udah tidur. Ini apa sih? Kok gayanya aneh-aneh begini? Apa ini? Eyang. Kinan, Abi. Pagi ya. Pagi. Yang lagi baca buku apa? Eyang lagi lihat buku ini. Tapi gambarnya tuh aneh-aneh. Kamu udah praktekin kan? Eyang ngapain baca buku kayak gini sih? Ntar matanya sakit loh. Ya Eyang kan cuma nanya. Udah dipraktekin apa belum? Kamu diam aja. Jawab. Udah dipraktekin ya? Maaf Tuan, mungkin Eyang udah pengen banget punya buyut. Saya ikut campur. Iya Tahu Tuan. aja urusan orang. Eyang, kita berangkat kerja dulu ya. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat ya. Iya. Mas, kayaknya nggak ada salahnya deh kalau kita coba saran dari Mbak Anita. Soalnya dari artikel yang saya baca semalam, sistem anak pancingan tuh biasanya memang selalu berhasil, Mas. Selalu berhasil ngedatengin anak kandung. Siapa tahu kita berhasil juga. Kamu kalau saya bilang enggak ya enggak. Kenapa sih ini terus yang dibahas? Kalaupun kita harus punya anak, itu harus dari darah daging kita sendiri. Baru saya mau ngerawat. Ngerti kamu? Mas, sarapan dulu yuk. Aku udah siapin sarapan buat kamu. Ayo duduk. Kenapa sih Mas? Kamu bengong aja? Kayak nggak pernah lihat aku siapin sarapan aja. Bukan masalah sarapannya. Mbak kamu mana? Kok nggak ikut sarapan? Aku juga nggak tahu Mas. Mungkin Mbak Marisa kecapean terus ketiduran. Gara-gara dari kemarin dia tuh marah-marah terus. Itu sih salah dia sendiri. Ngapain lagian pakai marah-marah? Bener Mas. Lagi pula ya Mas, nggak ada gunanya juga kan marah-marah. Toh semuanya udah terjadi kan. Lagi pula persiapan pernikahan kamu sama Claudia udah mulai rampung kan. Nah, itu kamu tahu Karina. Iya Mas, makanya sekarang aku udah ngambil keputusan. Aku setuju kamu nikah lagi. Kamu serius Karina? Iya Mas, aku serius. Karena aku pikir-pikir nggak ada gunanya juga kan setiap hari aku marah-marah, aku ngamuk-ngamuk sama kamu. Mendingan semua ini aku ikhlasin. Siapa tahu dengan ini semua aku bisa dapat pahala. Toh tugas seorang istri itu adalah untuk mengabdi kepada suaminya kan. Dan aku nggak akan ngatur-ngatur kamu lagi Mas. Nah, bagus ini. Ini yang sebenarnya aku mau dengar. Seandainya aja Marisa itu punya pikiran sedewasa kamu, pasti semuanya bakal baik-baik aja. Iya, Mas. Ini juga yang mau aku dengar dari kamu, Mas. Jadi makin gak sabar nunggu Mama Marisa cepet-cepet cerai dari Mas Herman. Biar aku bisa cepet naik tahta. Apa-apaan sih Karina? Kok tiba-tiba ngomong gitu? Lagi cari muka dia di depan Mas Herman. Atau gimana sih? Ya udah, jalan dulu ya. Ya udah aku antar ya, Mas. Udah sini aja, aku bisa ke depan sendiri kok. Ya udah aku rapiin ya, Mas. Udah. Makasih ya Karina. Iya, Mas. Aku jalan dulu. Hati-hati ya, Mas. Ya. Mas Abi, nanti siang saya izin keluar sebentar ya. Mau kemana? Mau ketemu sama klien keramik, dia baru aja ngajakin saya kerja sama. Tapi nanti siang saya ada meeting lagi di luar. Oh, ya udah nggak apa-apa, saya naik taksi aja. Enggak. Enak aja kamu pergi sendiri. Terus saya suruh David untuk nemenin kamu. Pokoknya saya nggak izinin kalau kamu pergi sendiri. Ngerti nggak? Iya. Ya udah saya ke ruangan saya.
Karina. Maksud kamu apa ya? Ngomong kayak gitu depan Mas Herman. Ngomong apa ya, Mbak? Udah deh, nggak usah belagak polos ya. Sekarang kamu jawab. Kenapa sekarang kamu malah setuju Mas Herman nikah lagi? Bukannya kamu yang kepanasan, kamu nggak setuju di madu lagi. Ini kok sekarang kamu nggak setuju? Hah? Gimana ya, Mbak? Aku pikir-pikir ya, hidup itu kan pilihan. Jadi ya sekarang aku memilih untuk Mas Herman itu menikah lagi. Kamu sadar nggak sih? Semua ini gara-gara kamu. Sampai-sampai Mbak ikutan marah dan sekarang Mbak ngajuin perceraian, tau nggak? Apa, Mbak? Semuanya gara-gara aku. Siapa suruh Mbak itu mau cerai sama Mas Herman? Aku nggak nyuruh Mbak. Jadi udah ya, sekarang aku lagi sibuk, oke? Masuk. Ya, tunggu. Fit. Nanti kamu temenan istri saya ya. Dia ada meeting mau ketemu sama supplier keramik. Pokoknya jangan biarin dia pulang atau pergi sendirian. Oke? Oh, iya, baik teman-teman. Permisi. Fit. Ya, teman-teman. Ya nggak apa-apa, nggak jadi. Baik, permisi. Si David kenapa ya? Kayak orang stres gitu. Fit, nanti lokasinya itu di Jalan Kemuning Raya nomor 14 ya. Di mana kamu sekarang, Amanda? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang begini? Fit. David. Apa kamu masih marah sih sama aku? Kenapa kamu masih benci sama aku, Fit? Aku mohon ya kamu tetap di sini. Fit, kamu jalannya perhatiin dong, Fit. Fit. Fit, awas! Kinan, kamu gak apa-apa? Sorry. Kinan. Sorry. Fit, kamu tuh hampir nabrak orang tuh loh. Bentar, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Bentar. Aduh, Mas. Hati-hati dong bawa mobil. Ini kita lagi kerja nih. Iya, Mas. Hati-hati dong bawa mobil. Tadi saya kurang fokus, makanya ketabrak tadi. Sorry banget, Pak. Sorry. Gimana ya jadi kagak? Iya ya. Mas. Iya, maaf banget. Gini, kamu gak apa-apa? Mana sakitnya? Enggak, aku gak apa-apa, Fit. Ini cuman agak pusing aja. Sorry banget, Kinan. Tadi aku yang kurang hati-hati. Fit, kayak kita gak mungkin deh ngelanjutin perjalanan dalam keadaan kayak gini. Oh, ya udah. Aku coba cari taksi aja biar aku suruh mentir untuk... Bukan gitu. Kita gak mungkin ngelanjutin perjalanan dalam kondisi yang kamu dari tadi tuh ngamon terus, Fit. Kamu nemenin aku tapi pikiran kamu kemana-mana. Udah ya, mendingan sekarang kita cari tempat duduk aja. Tuh, di sana ada kursi. Kita ke sana aja yuk. Oh ya udah, tapi aku mundurin mobil tuh deh, biar nggak ganggu sama Mas. Sebentar ya. Sorry ya, Pak. Pak, sorry ya.
Sistem anak pancingan tuh biasanya memang selalu berhasil, Mas. Siapa tahu kita berhasil juga. Kamu kalau saya bilang enggak ya enggak. Kenapa sih ini terus yang dibahas? Kalaupun kita harus punya anak, itu harus dari darah daging kita sendiri. Baru saya mau ngerawat. Kayaknya Kinan udah benar-benar pengen punya anak deh. Tapi masa iya saya harus ngangkat anak sih sebagai pancingan? Ini tabungnya. Nanti spermanya Bapak masukin ke sini ya. Dan ini majalah buat pembantu. Siapa tahu Bapak butuh. Tapi saya nggak mau kalau sampai saya disuruh ambil sampel. Apalagi kayak kemarin. Bikin malu aja. Sebenarnya kamu lagi kenapa sih, Fit? Dari tadi bengong aja. Lagi ada masalah ya? Sebenarnya masalahnya ada di aku, Kinan. Belakangan ini aku kepikiran sama Amanda terus. Aku baru sadar kalau ternyata aku masih sayang sama dia. Tapi aku udah terlambat. Karena Amanda udah pergi. Hah? Maksudnya pergi kemana? Aku juga nggak tahu, Kinan. Teleponnya nggak bisa dihubungi. Bahkan medsosnya juga nggak aktif. Dia benar-benar menghilang, nggak tahu kemana. Kamu butuh bantuan aku sama Mas Abi? Nggak usah. Biar ini jadi urusan aku aja. Tapi thank you atas tawarannya. Tapi kamu belum nyerah kan, Fit? Aku akan berusaha terus buat cari. Walaupun aku nggak tahu ini akan berhasil. Kamu yang sabar ya. Aku cuma bisa bantuin doa. Semoga kamu sama Mama Amanda itu memang berjodoh. Jadi kalian akan dipertemukan lagi. Mas mau kemana dandanannya kayak gini? Rapi banget. Gimana ya? Kalau aku bilang mau foto priwet, nanti dia ngambek lagi. Apalagi waktu aku nikahin Karina, nggak ada acara foto priwet segala. Ini, aku ada pertemuan sama kolega-kolega aku. Ya terus disuruh pakai kostum kayak gini. Ya acara pertemuan biasa sih. Cuman kalau aku jelasin nanti kamu bingung lagi. Yaudah, aku jalan dulu ya. Tapi Mas nggak mau makan siang dulu, aku udah siapin loh. Wah, enak sih makanannya. Aku takut telat. Nanti malam aja ya. Ya udah Mas, aku kira Mas pulang cepat mau makan siang, tapi ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya Mas. Jalan ya. Kamu yakin, Fit? Udah bisa lanjutin perjalanan lagi? Ya, yakin kok. Kan aku udah curhat. Jadi perasaan aku udah lebih tenang. Makasih ya.
Iya, sama-sama. Ya udah yuk. Yuk. Fit. Ya? Kira-kira nanti Mas Abi mau nggak ya jalan-jalan pakai stroller kayak gitu kalau udah punya anak? Emangnya kamu hamil? Belum sih, baru berandai-andai aja. Kirain. Tapi kenapa ya, Fit? Sampai sekarang kok aku masih belum juga dikaruniai anak. Padahal aku udah ngecek ke dokter. Sampai-sampai Mas Abi juga dimintain sampel. Ya ampun, Fit maaf ya. Aduh. Padahal Mas Abi minta aku tuh ngerahasiain ini. Fit, kamu bisa jaga rahasia kan? Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Tenang aja, kalau sama aku rahasianya pasti dijamin aman kok. Ya Fit, jadi kemarin itu kita sempat ngecek ke dokter. Terus kata dokter, ya aku baik-baik aja. Ya, tapi kenapa ya Fit, kok aku masih belum juga hamil? Apa jangan-jangan aku emang gak akan pernah bisa hamil ya Fit? Jangan ngomong gitu dulu. Kamu kan masih muda. Pernikahan kalian juga kan belum lama. Udah, gak usah terlalu buru-buru, oke? Lagi pula sekarang kan kalian udah punya banyak waktu luang. Ya kalau mau, bisa kok ikut program. Makasih ya Fit. Sama-sama. Tapi kalau kamu dikasih nanti, berarti aku nggak jadi Super David lagi dong. Jadi Om David tua. Gak apa-apa. Jadi Uncle David. Uncle David to the rescue. Udah, yuk. Mas Herman pergi ke sini ya? Bagus ini juga nih. Claudia? Iya. Maaf ya, kelamaan nunggu. Oh, nggak apa-apa kok Mas. Mereka juga baru selesai ngeset. Oh gitu. Yaudah, kita mulai sekarang ya. Mari. Ya langsung aja ya Mas Baya. Boleh Mas, agak peluk dikit. Dasar ya. Tua bangka nggak tahu diri. Dia bilang dia mau ketemu sama koleganya. Tapi dia malah private di sini. 3, 2. Permisi Kak. Ini ya minumannya. Ini satu lagi. Ana. Tante di sini. Kamu kerja di sini? Iya Tante duduk dulu aja yuk biar nanti aku ambilin minum biar Tante siapa tahu mau mesen. Gak perlu. Saya mau bicara sama kamu. Ikut.
Maaf Tante, Tante mau bicara apa ya sama saya? Kamu gak bisa ya cari pekerjaan lain selain jadi waitress? Emangnya kenapa ya Tante sama pekerjaan saya? Kamu masih pakai nanya kenapa? Harusnya kamu mikir dong. Gak mungkin seorang Reno Sudirja pacaran cuma sama waitress. Iya kan? Saya tahu kamu baru pacaran sama anak saya. Tapi seenggaknya kamu harus mantesin diri dong. Biar nanti kalau kamu putus gak sakit-sakit banget. Karena saya tahu selama ini anak saya udah ngasih macem-macem kan ke kamu. Jadi setidaknya cari dong pekerjaan yang lebih bagus biar kamu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan anak saya. Maaf Tante, selama saya pacaran sama Reno, saya nggak pernah minta macam-macam kok sama Reno. Lagi pula saat saya kenal sama Reno, saya nggak tahu Reno siapa. Sebelumnya saya minta maaf ya Tan, saya permisi dulu karena saya lagi kerja. Gak sopan. Diajak ngomong baik-baik malah pergi. Ngajak perang dia. Berisik. Kalau kerja tuh mulut ikut nyanyi lagi. Eyang, mau sadak sodok aja kalau kena bagaimana Eyang? Sekarang jam berapa ya? Jam 8 Eyang. Emang ada apa Yang? Jam 8. Eyang mau ke taman tuh. Tempat ibu-ibu yang lagi hamil, yang olahraga, jalan kaki. Ya? Oh, Dut, Mong. Emangnya Eyang ke taman sono mau ngapain? Kamu tuh banyak nanya. Ampun. Ikut saya. Iya, siap, gerak. Eyang. Selamat siang, Tunggu. Loh, istri saya mana? Oh, ibu kan nanti yang suruh saya balik ke kantor. Katanya meetingnya akan lama jadi gitu. Oh, gitu. Kalau gitu saya permisi, Tunggu. Fit. Duduk sebentar. Saya perhatiin kamu kayaknya agak sedikit stres. Lagi ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa kok, Tunggu. All good. Fit, jangan bohong sama saya. Ya, maaf Tunggu. Saya cuma lagi mikirin Amanda yang tiba-tiba pergi gitu. Ya udah kalau gitu kamu ambil aja cuti. Terus kamu cari dia. Nggak usah, Tunggu. Saya nggak berencana untuk langsung cari dia juga kok. Maksudnya? Ya, saya memang kepikiran, tapi saya kira dia pergi karena mau meninggalkan semuanya. Dan saya kira ya saya harus menghargai keputusannya. Lagi pula kalau kami memang berjodoh, pasti ada jalannya kok. Dan mungkin ini yang terbaik buat kami berdua, Tuan. Sini Jum. Iya Eyang. Aduh. Eyang?
Bentar, Jum. Iya. Pak, Oh, ya. sebelum meeting coba Bapak cek dulu portofolio saya. Oke. Pak, maaf saya angkat telepon dulu ya. Silakan. Iya, Eyang. Kinan, kamu datangnya ke Taman Cempaka. Yang tunggu di sini. Namanya ada apa ya, Eyang? Udah, nggak usah banyak tanya. Datang aja ke sini. Kalau kamu nggak datang, Eyang nggak mau pulang loh. Eyang. Gimana ya? Ada apa Bu Kina? Pak, mohon maaf Pak. Kalau meetingnya kita lanjut lain waktu bisa nggak ya? Soalnya kebetulan saya ada urusan mendadak. Boleh, gak apa-apa Bu. Makasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Sama-sama, silakan. Satu kali lagi Mas ya, habis ini ganti baju yang kedua. Ah. Ya. Oke. Apa? Mereka mau ganti baju. Ya lebih berat, lebih dekat. 1, 2. Lihat aja kamu perempuan genit. Kamu gak akan hidup tenang. Biar tahu rasa kamu. Udah? Udah. Ya udah. Ya udah saya ganti dulu ya Mas. Silakan ganti baju dulu. Oke. Bentar ya Mas ya. Ya. Halo Mas Abi. Mas, tadi Eyang nelpon saya. Katanya saya disuruh ke taman sekarang. Ada apa? Saya juga nggak tahu Mas. Tapi saya khawatir deh Eyang kenapa-napa. Kita ke sana sekarang yuk Mas. Tapi jemput saya dulu ya. Ya udah, saya ke sana sekarang. Baju kamu bagus banget. Beneran Mas? Iya. Pokoknya fotonya harus hasilnya juga bagus. Aduh Mas. Hah? Kalau dia. Rasain lu. Mas, kayaknya kesleo deh. Yang sakit di mana? Mas ini Mas. Coba. Ini. Wah, Mas. Gaun aku robek lagi. Bisa lanjut foto dong. Ya, gimana? Yaudah. Ayo, diri. Yuk. Aduh, Mas. Mas, aku gak bisa jalan, sakit banget, Mas. Yaudah, aku angkat. Aduh. Kok pakai gendong-gendongan segala sih? Aduh, Mas, sakit banget, Mas. Lo dia sabar ya. Aduh, Mas, aku nggak tahan, Mas. Kayak kaki aku bengkak deh ini, Mas. Nanti sampai rumah aku kompres ya. Aduh, sakit. Kasian banget sih kamu. Aduh. Mas Abi, Iya. ayo cepetan berangkat. Enggak, tadi Eyang kenapa sih? Telepon kamu kenapa? Gak tahu Mas, tadi cuma nelfon saya suruh saya ke taman aja, nggak tahu kenapa. Cuma saya khawatir nih. Jumi pasti ikut sama Eyang kan?
Coba kamu telepon Jumi sekarang. Di loudspeaker. Tuan muda. Si Eyang. Ya halo Tuan. Halo Jom. Kamu lagi sama Eyang kan? Eyang kenapa sih sebenarnya? Oh my. Aduh Tuan. Jumi pusing banget dah ngadepin Eyang. Soalnya Eyang gak mau pulang. Udah gitu ngotot banget. Supaya Nun Kinan sama Tuan muda kemari. Bi, tapi Eyang gak kenapa-napa kan? Baik-baik aja Tuan, Non. Pokoknya cepetan ya. Jumi bener-bener pusing banget ngadepin Eyang. Ya udah Bi, ini kita juga udah mau berangkat kok. Bi Jumi tolong ya jagain Eyang dulu, jangan sampai kemana-mana. Iya Non, Tuan. Mas, atau jangan-jangan Eyang pikunnya kambuh lagi ya? Saya minta kamu cepat-cepat pergi dari kehidupan anak saya. Cukup kan 100 juta untuk kamu? Kasian ya keluarga ini. Punya mantu satu-satunya, tapi susah ngasih keturunan. Lebih baik kamu nyerah aja. Terbaik apanya coba? Kayak gini mah gak ngebantu sama sekali. Bikin kesel aja tau gak? Yang jelas dong jadi orang. Mau pergi ya pergi, mau tinggal ya tinggal di sini. Semua pasti akan baik-baik aja. Saya ini sehat, saya pria normal.